Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat walaupun melakukan pembelajaran dari rumah. Selalu menjaga kesehatan dan jangan lupa menerapkan 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dian Rahmadani dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember, Prodi Pendidikan Biologi. Jika kalian mengamati pohon di sekitar rumah kalian, pastinya kalian bisa membedakan bagian-bagian dari pohon tersebut. Contohnya seperti bagian batang, bagian daun, bagian akar. Nah, bagian-bagian tumbuhan tersebut dinamakan dengan organ tumbuhan. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang materi organ tumbuhan. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yaitu siswa dapat menentukan jenis-jenis penyusun organ vegetatif pada tumbuhan, seperti akar, batang, dan daun. Sebelum kita mempelajari tentang organ pada tumbuhan, pastikan kalian sudah mempelajari tentang jaringan pada tumbuhan. Karena antara jaringan pada tumbuhan dan organ pada tumbuhan itu memiliki materi yang sangat berkaitan. Karena pengertian dari organ sendiri ini merupakan kumpulan dari beberapa jaringan yang memiliki peranan tertentu dalam tubuh suatu tumbuhan. Organ pada tumbuhan itu dibedakan menjadi dua, ada organ vegetatif dan ada organ generatif. Organ vegetatif merupakan bagian-bagian tumbuhan yang digunakan untuk mendukung suatu pertumbuhan si tumbuhan. Sedangkan organ generatif ini merupakan organ yang berfungsi untuk proses perkembangbiakan suatu tumbuhan tersebut. Contohnya organ vegetatif ini seperti akar, batang, dan daun. Sedangkan contoh dari organ generatif adalah bunga, buah, dan biji. Kali ini kita akan membahas tentang organ vegetatif pada tumbuhan yaitu batang. Batang ini merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas permukaan tanah. Batang memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama untuk menopang daun, bunga, dan buah, kemudian sebagai tempat lintasan air dan mineral dari akar ke daun, dan untuk menyalurkan hasil fotosintesis dari daun menuju ke seluruh tubuh tumbuhan. Jika dilihat pada gambar, batang tumbuhan ini terdapat beberapa bagian, seperti ada buku atau nodus dan ada ruas atau internodus. Buku atau nodus ini merupakan bagian tumbuhan yang menjadi tempat tumbuhnya suatu daun. Sedangkan ruas atau internodus ini merupakan bagian di antara dua buku atau nodus. Berdasarkan morfologi batang, batang dibedakan menjadi dua, ada batang herbaceus dan ada batang berkayu. Berdasarkan pada gambar, untuk ciri-cirinya batang herbaceus ini umumnya memiliki warna hijau, kemudian batangnya lunak dan berair. Kemudian batangnya ini berongga, sedangkan batang berkayu ini batangnya umumnya keras karena mengandung zat lignin. Pada batang herbaceus, contohnya itu seperti pada batang bayam, kemudian pada batang tumbuhan kangkung, sedangkan pada batang berkayu itu contohnya pada batang buah mangga. Selanjutnya kita masuk ke materi struktur anatomi pada batang. Nah, struktur anatomi pada batang ini umumnya ada 4, yaitu ada epidermis, korteks, endodermis, dan stele atau silinder pusat. Epidermis ini merupakan bagian susunan anatomi batang tumbuhan yang letaknya pada paling luar dari batang tumbuhan tersebut. Sel epidermis ini terdiri atas satu lapis sel yang susunannya sangat rapat, kemudian tidak memiliki ruang antar sel. Sehingga sel epidermis ini dapat melindungi bagian yang ada di bawahnya. Pada dinding sel bagian luarnya mengalami penebalan dari zat kitin. Nah, beberapa jenis tumbuhan ada yang memiliki hipodermis atau bagian yang ada di bawahnya epidermis. Epidermis juga dapat mengalami beberapa modifikasi seperti menjadi stomata, trikoma, sel silika, dan sel gabus. Sel stomata ini sendiri yang nantinya akan berkembang menjadi lentisel. Nah, lentisel ini merupakan tempat sebagai pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Bagian susunan anatomi batang lainnya yaitu korteks.
Pada bagian ini merupakan bagian yang tersusun dari jaringan parenkim, kolenkim, sklerenkim yang berupa serabut dan sklerein. Kemudian korteks ini merupakan bagian yang tersusun dari jaringan parenkim korteks yang mengandung klorofil atau klorenkim. Sel-selnya pada sel korteks ini berdinding tipis dan tersusun tidak beraturan dengan luar antar sel yang sangat lebar. Berbeda dengan sel epidermis tadi yang susunan antar selnya itu rapat. Bagian anatomi batang selanjutnya yaitu endodermis. Nah, endodermis ini merupakan batas antara korteks dan stele. Sel endodermis terdiri atas sel hidup yang berbentuk silinder kosong. Sel endodermis memiliki struktur yang khas dan khusus. Pada dindingnya itu, menjari dan melintang, terdapat penebalan lignin atau zat kayu dan suberin atau zat gabus. Dan bagian anatomi batang yang selanjutnya yaitu ada stele atau silinder pusat. Nah, stele ini merupakan susunan atas beberapa jaringan, yaitu ada berkas pengangkut, yaitu silem dan flom, kemudian ada ampulur, dan ada perikardium. Letak dari stele atau silinder pusat ini di sebelah dalam dari endodermis. Dan jaringan stele ini di dalamnya memiliki berkas vaskuler yang nantinya akan menyebar ke seluruh bagian dari ampulur. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perbedaan antara batang monokotil dan batang dikotil. Pada batang monokotil, batangnya tidak bercabang-cabang, sedangkan pada monokotil, batangnya bercabang. Kemudian pembuluh angkutnya pada batang monokotil letaknya tersebar, sedangkan pada tumbuhan dikotil letaknya teratur dalam lingkaran. Pada batang monokotil tidak mempunyai kambium vaskuler, sedangkan pada tumbuhan dikotil memiliki kambium vaskuler yang fungsinya nantinya itu akan memperbesar batang dari tumbuhan dikotil. Kemudian pada batang monokotil ini mempunyai meristem interkalar, sedangkan pada tumbuhan dikotil tidak mempunyai meristem interkalar. Pada tumbuhan monokotil tidak memiliki jari-jari empulur, sedangkan pada dikotil jari-jari empulurnya ini berupa deretan parenkim di antara berkas pengangkut. Sedangkan pada tumbuhan monokotil ini dapat dibedakan antara korteks dan empulur, sedangkan pada dikotil dapat dibedakan antara daerah korteks dan daerah empulur. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu organ vegetatif tumbuhan berupa daun. Daun ini merupakan bagian tumbuhan yang berperan sebagai pabrik pengolah makanan atau sebagai tempat suatu proses fotosintesis. Nah, pada daun terdapat dua tipe. Ada tipe dorsiventral dan tipe isobilateral. Untuk tipe daun dorsiventral ini bisa dilihat pada gambar. Pada daun dorsiventral itu memiliki jaringan tiang atau palisade yang hanya pada sisi atas daunnya saja, sehingga nantinya akan menyebabkan permukaan atas daun tampak lebih cerah dibandingkan permukaan yang ada di bawahnya. Untuk tipe daun isobilateral ini memiliki struktur yang sama di antara permukaan atas dan permukaan bawahnya, sehingga warna daun nampak sama. Pada daun dorsiventral itu contohnya seperti pada daun Ficus elastica atau tumbuhan karet dan Magnifera indica. Kemudian contoh pada daun isobilateral ini contohnya pada daun tumbuhan Zeames dan Oryza sativa. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur morfologi daun. Berdasarkan struktur morfologinya, daun dibedakan menjadi dua, ada daun sempurna dan ada daun tidak sempurna. Pada daun sempurna merupakan daun yang memiliki bagian berupa pelepah daun, tangkai daun, dan helaian daun. Sedangkan daun yang tidak sempurna yaitu daun yang memiliki bagian berupa hanya tangkai dan helaian daun saja tanpa memiliki pelepah daun. Daun sempurna contohnya itu seperti pada daun dari pohon pisang. Sedangkan daun tidak sempurna contohnya itu seperti daun pada pohon mangga. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi struktur daun. Struktur daun ini dibedakan menjadi 5 bagian, yaitu ada epidermis, ada mesofil atau jaringan dasar, ada jaringan pengangkut, jaringan penguat, dan jaringan sekretor. Yang pertama ada epidermis. Nah, epidermis ini terdapat di lapisan sel terluar dari daun.
yang fungsinya sebagai pelindung dari tumbuhan tersebut. Daun memiliki dua epidermis, yaitu ada epidermis atas atau adaksial dan epidermis bawah atau abaksial. Berdasarkan modifikasinya, epidermis ini dapat bermodifikasi menjadi stomata. Berdasarkan letak stomatanya, daun ini dibedakan menjadi 3. Ada amfistoma, ada hipostoma, dan ada epistoma. Tipe daun amfistoma ini merupakan daun yang memiliki stomata berada pada bagian atas dan bawah daun. Sedangkan hipostoma ini merupakan daun yang memiliki stomata berada di bagian bawah daun. Dan yang terakhir ada epistoma, ini merupakan daun yang memiliki stomata berada di bagian atas daun saja. Bagian anatomi daun selanjutnya yaitu ada jaringan mesofil. Jaringan mesofil ini terdiri atas 2 jaringan, yaitu ada jaringan palisade dan jaringan spon. Nah, kedua jaringan ini banyak mengandung kloroplas yang nantinya berfungsi sebagai proses fotosintesis. Selanjutnya ada jaringan pengangkut. Nah, jaringan pengangkut ini terdiri dari komponen utama yaitu xilem dan phloem. Nah, xilem ini merupakan jaringan pengangkut yang berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar menuju ke daun, sedangkan phloem ini yang nantinya akan menyebarkan hasil fotosintesis dari daun menuju ke seluruh bagian tumbuhan. Selanjutnya ada jaringan penguat. Nah, jaringan penguat ini berupa kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim ini letaknya terdapat di bagian dekat tulang daun dan di tepi daun pada tumbuhan digotil. Sedangkan sklerenkim itu biasanya ditemukan di berkas pengangkut pada tumbuhan monokotil. Selanjutnya ada jaringan sekretori. Nah, pada jaringan sekretori ini dapat berupa kelenjar, sel resin, sel tanin, atau sel mirosin. Contohnya itu seperti pada minyak esensial yang terdapat pada mesofil daun citrus sp. Baik anak-anak sekalian, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.